Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode simplex, penyelesaian dengan menggunakan metode simplex, yaitu pada yang pertama kita lakukan dari bentuk primalnya, dan yang kedua kita lakukan dengan bentuk dual. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu perusahaan minuman Baristi memproduksi 3 macam minuman yang dilabel ICT, RT, dan ONTI. Setiap kaleng ICT dijual dengan harga Rp1.000 dan mengandung 2 cc cairan A, 6 cc cairan B, dan 4 cc cairan C. Setiap kaleng RT dijual dengan harga Rp2.000 dengan mengandung 4 cc cairan A, 8 cc cairan B, dan 6 cc cairan C. Dan kemudian setiap kaleng ONTI dijual dengan harga Rp1.500 dan mengandung 4 cc cairan A, 6 cc cairan B, dan 4 cc cairan C. Setiap periode waktu perusahaan menyediakan 2.000 cc cairan A, kemudian 2.600 cc cairan B, dan 2.400 cairan C. Perusahaan menghendaki hasil penjualan yang memaksimumkan keuntungannya. Jadi kita mencari keuntungan maksimal yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian penyelesaiannya, kita mencari yang pertama dari bentuk primal atau bentuk awal dari permasalahan ini. Seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu X adalah banyaknya kaleng minuman ICT yang diproduksi, kemudian Y adalah banyak kaleng minuman RT yang diproduksi, dan Z adalah banyaknya kaleng minuman RT yang diproduksi. Kemudian kita buat model matematikanya, diperoleh fungsi tujuannya yaitu tadi maksimumkan Z sama dengan 1000X ditambah 2000Y ditambah 1500Z. Nah, kemudian kendalanya yang pertama yaitu 2X plus 4Y plus 4Z kurang dari sama dengan 2000. Kemudian kendala yang kedua 6X plus 8Y plus 6Z kurang dari sama dengan 2600. Dan yang ketiga yaitu 4X plus 6Y plus 4Z kurang dari sama dengan 2400. Dengan X, Y, dan Z positif ya. Kemudian kita buat bentuk bakunya. Karena ini yang pertama dari kendalanya ya, terlihat karena ini kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan S1, S2, dan S3. Jadi kendalanya yang pertama yaitu 2X plus 4Y plus 4Z plus S1 sama dengan 2000. Yang kedua 6X plus 8Y plus 6Z plus S2 sama dengan 2600. Kemudian yang ketiga 4X plus 6Y plus 4Z plus S3 sama dengan 2400. Sehingga fungsi tujuannya Z sama dengan 1000X plus 2000Y plus 1500Z plus 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3. Nah, selanjutnya kita mulai lakukan metode simplex. Yang pertama kita buat tabel awal. Nah, seperti ini adalah C, kemudian C, ada basis, ini ada X, Y, Z, 2, 3, dan ini yaitu rasio. Seperti ini, kita masukkan kendalanya di sini. Ya. Kemudian 4, 2000. Kedua ada 6, 1, 2600. Ini ada 4, 6, 4, 0, 1, 2400. Nah, yang menjadi variabel di sini yaitu S1, 2, ini yaitu didapatkan dari yang merupakan matriks identitas di sini angka satunya itu S1 ya. Kemudian satu ini S2, di sini yang ada satunya itu S3. Kemudian ini ZJ,
pada fungsi tujuan ini koefisien S1-nya 0, sudah 0, juga 0. Kemudian kita masukkan koefisien fungsi tujuan dari X1000, 2000, 1500. Kemudian kita cari CJ. CJ-nya didapatkan dari setiap koefisien ini dikalikan dengan yang berada pada kolom ini. Jadi 2 kali 0 kali 2 ditambah 0 kali 6 tambah 0 kali 4. Nah, karena ini 0 ya, 0 kan dikalikan semua dia 0 maka semuanya. Jika kita mau menghitung, kita bisa menggunakan 0 kali 2 tambah 0 kali 6 0 kali 4 ya. Nah, ini kemudian kita tempatkan nah, sini 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita tarik ke jawaban segini. Maka kita hitung CJ min CJ-nya itu sama dengan 0 dikurangi dengan 4. Tarik. Nah, dari tabel 1 ini, dari tabel awal ini kita peroleh baris CJ min CJ-nya masih terdapat nilai negatif ya teman-teman. Nah, kemudian kita cari nilai yang paling terkecil, yaitu di sini negatif 2000. Maka kolom ini menjadi kolom kunci. Yang seperti itu, kita warnai aja. Nah, kemudian mana yang menjadi garis kuncinya, maka kita akan cari melalui rasio ini, yaitu caranya NB dibagikan dengan kolom kuncinya. Oke, dapat 900, kita tarik ya. Jadi ini hasilnya rasio. Kemudian kita cari nilai positif yang nilai non negatif yang kecil, yaitu di sini ada 325. Maka pada garis ini menjadi garis kunci ya teman-teman. Kita warnai. Nah, karena 8 ini merupakan garis kunci sekaligus kolom kunci, maka disebut sebagai titik kunci. Kita berwarna merah. Kemudian kita lakukan iterasi yang pertama. Nah, ini S2-nya berubah teman-teman karena dia merupakan garis kunci dan titik kuncinya terletak pada kolom Y. Maka ini diganti dengan Y. Sehingga koefisien dasarnya masih 0 ya. Ini Y-nya tadi pada fungsi tujuan koefisiennya yaitu 2000. Hasilnya 0. Kemudian kita tentukan nilainya itu dengan cara dengan titik kuncinya. Ini kita tempatkan. Dapat ini kita tarik ya. Nah, kemudian berapa nilai garis S1-nya dapatkan dengan 2 ini dikurangi merupakan kolom kunci. Yang merupakan kolom kunci kemudian dikalikan dengan nah, ini garis 1. Jika kita mencari nilai ini, maka kita lakukan hal yang sama, berarti 4 dikurangi yang merupakan kolom kuncinya yaitu 4 sendiri dikalikan dengan 1, kemudian
Ini juga sama, di sini berarti 4 dikurangi 4 kali 3/4. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Kemudian dilakukan hal yang sama pada barisan kita, jadi 4 dikurangi 6, ini yang merupakan kolom kunci, kalikan dengan 3/4. Kita sematkan. Dapatkan negatif setengah, kemudian kita tarik kanan. Oke, fungsi tujuannya masih sama ya teman-teman. TJ-nya kita cari, berarti 0, 1 tambah 2000 kali dengan 3/4 ditambah 0 dikalikan dengan negatif setengah. Ini kita tempatkan. Jadi peroleh 1500 kita tarik ke kanan sampai dengan 4. Kemudian JC. Nah, pada tabel iterasi yang satu ini kita peroleh pada baris CC min JC-nya ini sudah tidak terdapat dengan negatif ya teman-teman. Maka bisa kita simpulkan pada tabel iterasi yang pertama ini telah mencapai tabel optimal dan nilai penyelesaian optimalnya yaitu ini 650.000. Jadi itu 650.000 ya. Sama dengan 325 sama dengan 0. Nah, pada variabel basis ini tidak terdapat X dan Z, maka bisa disimpulkan bahwa X dan Z-nya 0. Sedangkan Y-nya ini nilainya 325. Jadi maksimalnya yang diperoleh perusahaan yaitu 650.000. Nah, itu cara dengan menggunakan bentuk primal. Nah, bagaimana dengan penyelesaian dengan bentuk dual? Nah, teman-teman, bentuk dual itu merupakan bentuk yang berkebalikan dengan primal atau bisa dikatakan kebalikannya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sini. Jadi ketika model matematikanya ini primal, maka kita akan coba buat bentuk dualnya seperti apa. Nah, bisa kita lihat pada bentuk primalnya yaitu fungsi tujuan maksimumkan, maka pada bentuk dualnya menjadi minimumkan dengan variabel Z ini. Nah, teman-teman, Pak, koefisien yang merupakan koefisien fungsi tujuan pada bentuk primal di sini yaitu ada 1000, 2000, 1500 ini. Ketika pada bentuk dualnya koefisien ini menjadi ruas kanan fungsi kendala. Bisa kita lihat, begitupun sebaliknya yang merupakan koefisien fungsi tujuan bentuk dual ini 2000, 2600, 2400 ini yang merupakan ruas kanan pada kendala dari bentuk primal. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Nah, untuk kendalanya di sini bisa kita lihat koefisien variabel X di sini menjadi suatu kendala baru pada bentuk dual. Jadi ini pada variabel X-nya koefisiennya ada 264 ya teman-teman. Maka ketika menjadi bentuk dual, dia menjadi kendala 2Y1 plus 6Y2 plus 4Y3 sama dengan lebih dari sama dengan 1000. Karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka ketika berada pada bentuk dual menjadi lebih dari sama dengan. Oke, jadi kita peroleh bentuk dualnya seperti ini. Nah, kemudian kita menyelesaikan bentuk dual ini dengan menggunakan metode simpel seperti biasa. Pertama-tama kita buat bentuk bakunya terlebih dahulu. Ini sudah ada ya teman-teman.
kendalanya bisa kita lihat menjadi 2Y1 plus 6Y2 plus 4Y3, karena lebih dari sama dengan maka kita kurangi dengan S1 dan kita tambahkan dengan A1 sama dengan 1000. Kemudian yang kedua 4Y1 plus 8Y2 plus 6Y3 dikurangi S2 plus A2 sama dengan 2000. Dan yang ketiga 4Y1 plus 6Y2 plus 4Y3 min S3 plus A3 sama dengan 1500. Sehingga fungsi tujuannya yaitu minim Z sama dengan negatif 2000Y1, negatif 2600Y2, negatif 2400Y3, negatif 0 kali S1, kemudian negatif 0 kali S2, negatif 0 kali S3, negatif M1 kali S1, negatif M2 kali A2, negatif M3 kali A3 dengan nilai M ini merupakan nilai yang paling besar ya, nilai terbesar. Diasumsikan sebagai nilai terbesar. Maka kita coba buat mulai menyelesaikan dengan metode simplex. Sama kita buat terlebih dahulu tabel awalnya. Satu, dua, tiga, kemudian ini ada A1, A2, A3. Kita isikan di sini kendalanya dimasukkan yaitu ada 2, kemudian 6, satunya di sini berarti negatif 1, S2-nya 0, S3-nya 0, satunya 1, 0, di sini ada MC ya teman-teman, dan ada rasio juga. Dan ini 4, 8, Y2, 6Y3, 0, 1 A2, 2000. Ketika ada 4Y1 plus 6Y2 plus 4Y3, 0, negatif S3 ya. M3-nya di sini 1500. Oke. Berarti untuk VB-nya di sini yang merupakan matriks identitas ada A1, kemudian A2 ya, teman-teman. Ya. Berarti kan ini kan W ya, teman-teman, maka ini menjadi W. Ini berarti bukan kemudian ini B, min Z. Oke. Kita lihat fungsi tujuannya di sini Y1 yaitu bernilai negatif 2000, kemudian Y2-nya negatif 2600, Y3-nya negatif 2400, satunya 0, 0, 0, jadi di sini yaitu negatif 1, di sini negatif 2, negatif 3, seperti ini.
sini sama ya, di sini ini ya, kita lihat fungsi tujuannya kan di sini A1 nya koefisiennya negatif M1, kemudian A2 nya di sini negatif M2 ya teman-teman, dan A3 nya di sini negatif M3. Kemudian kita hitung C-nya sama seperti tadi, maka jika kita hitung mendapatkan hasil negatif 2M1 negatif 4M2 negatif 4M3. Nah, seperti ini. Kemudian Y2 nya berarti negatif 6M1 negatif 8M2 negatif 6M3. Ini Y3 sama, ini kali ini kali ini ya. Berarti kita peroleh negatif 4M1 negatif 6M2 negatif 4M3. Nah, seperti ini kita S1-nya berarti negatif M1 kali negatif 1 menjadi M1, M2-nya negatif 1 kali M2 maka menjadi M2, dan di sini itu negatif 1 kali M3 maka menjadi M3, di sini 1 kali negatif M1 menjadi negatif M1, kemudian juga sama, jadi negatif M2 dan negatif M3. Berarti negatif M1 kali 1000 negatif M2 kali 2000 negatif M3 kali 1000 berarti negatif 1000 M1 negatif 2000 M2 kemudian negatif 1500 M3. Nah, ketika CC dikurangi dengan PC maka kita peroleh ini kan berarti di negatif dikurangi negatif 2000 jadi plus 2000 ya. Ini juga sama, negatif 2600 maka menjadi plus 2600. Ini juga sama, dikurangi negatif 2400 menjadi plus 2400. Di sini kan karena M1 dikurangi 0 maka sama tetap M1 kemudian di sini juga tetap M2, di sini tetap M3. Nah, negatif M1 dikurangi negatif M1 jadi 0, kemudian nisbah 0, nisbah 0. Maka di sini kita lihat bahwa nilai CC TC-nya masih terdapat nilai negatif ya. Karena nilai M kan merupakan nilai yang besar ya. Maka kita lihat mana yang memiliki nilai M paling banyak. Di sini ada 2, negatif 2, negatif 4, negatif 6, maka negatif 10. Di sini M-nya ada dengan negatif 20, di sini ada negatif 14, maka bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi kolom kuncinya itu ini, kolom Y2. Kita kasih blok ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sama kita mencari garis kuncinya yaitu dengan melalui rasio di sini, berarti sama dengan NG ini dibagi dengan ini. Yang merupakan kolom kunci ya teman-teman. Didapat
Tertarik? Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai non negatif terkecil pada rasio ini yaitu terletak pada ya, teman-teman. Dua per tiga. Nah, kenapa yang menjadi baris kunci yaitu ini, kita blok bebas ya, kita tekanan. Maka di sini kita lihat yang merupakan titik kuncinya yaitu di sini kita beri warna merah ya teman-teman biar jelas. Nah, kemudian kita lakukan iterasi. Satu ya, dua, tiga, satu, tiga. Nah, kemudian di sini dia merupakan terapi basisnya ini A1-nya berubah menjadi Y2 ya teman-teman. Kemudian ini masih tetap ini bisa kita aja. Berarti nilai di sini menjadi berganti menjadi 2 dibagi dengan kita tarik. Benar 4 bagi 6 2 per 3 negatif per 6 0 bagi 6 0 0 bagi 6 0 sini 1 bagi 6 per 6 ini 0 0 1000 dibagi 6 1 6. Nah, ini belum diisi ya, berarti ini koefisien Y2-nya ada 600. Ini akhirnya negatif. Ini dikalikan ini. Kemudian kita tempatkan di sini. Dapat seperti ini. Kemudian yang sama dengan kita tempatkan. Oke, ini ya.
dapatkan jadi dapat diperoleh seperti ini. Koefisien fungsi tujuannya sama, maka bisa kita copy ya teman-teman. Kita kopikan di sini. Kemudian ketika kita hitung CJ-nya seperti tadi ya, di sini kali ini kali ini, kali ini, di sini mendapatkan CJ-nya itu negatif 2600. Kemudian di sini berarti negatif 2600 dikali 1 maka negatif 2600. Di sini berarti negatif 5200 dibagi 3 dikurangi dengan 3 M2 ya teman-teman, dibagi dengan 3. Kemudian di sini berarti 2600 per 6, kemudian dikurangi dengan 4M2 100 per 4 per 3 ya, dikalikan dengan M2 maka menjadi 4 M2 per 3. Ini negatif M3. Nah kemudian S2 nya ini negatif M2 kali 1 maka menjadi M2 ya teman-teman. Di sini negatif M3 dikurangi negatif 1 berarti di sini ada M3. Kemudian ini kita dapatkan negatif 2600 bagi 6 kemudian ditambah dengan 4 M2 per 3 ditambah dengan. Nah sedangkan di sini untuk A2-nya ini negatif M2 kali 1 negatif M2, kemudian A3-nya ini 1 dikali negatif M3 maka negatif M3 ya teman-teman. Nah untuk nilai M3-nya maka kita dapatkan di sini yaitu negatif 2600 dikali 162 per 3 maka menghasilkan negatif 4 per 3, kemudian kalikan ini jadian 6 figur 500. Nah seperti itu, kemudian kita kurang
Oke, di sini kita kurangkan berarti kita peroleh negatif 2600 per 3 dikurangi negatif 2000 maka menjadi plus, kita dapatkan 3400 per 3 ya teman-teman, dikurangi 4 dan 2 per 3 dikurangi lagi. Negatif 2600 dikurangi negatif 2600 maka 0. Kemudian di sini negatif 5200 per 3 berarti ditambah dengan 2400 tersisa 2000 per 3 masih negatif 2 per 3 teman-teman. Kemudian di sini berarti sama karena dikurangi dengan 0 maka sini juga sama, ini juga sama. Menjadi 3. Nah ini negatif 2600 per 6 plus 4 per 3 plus M3 dikurangi dengan negatif M1 maka ditambah M1. Nah ini negatif M2 dikurangi negatif M2 maka 0 hasilnya. Ini negatif M3 dikurangi negatif M3 maka hasilnya juga 0. Nah, dari hasil CC-nya ini masih kita lihat ada nilai negatif M ya teman-teman, yaitu artinya ada nilai negatif yang cukup besar. Kita mencari kembali yang memiliki nilai paling kecil, yaitu di sini M-nya ada yang paling kecil yaitu ini ya teman-teman, yaitu ada negatif M2 per 3 ini ya, M2 per 3 sama negatif M2 per 3 berarti kecil, yang paling kecil yaitu ini ya. Jadi kita jadikan ini sebagai kolom kunci, kita blok kolom kuncinya ini. Nah, kemudian kita cari lagi yang merupakan garis kunci, sama caranya juga sama lagi, berarti sama dengan NP ini ya teman-teman, dibagi dengan kolom kuncinya ini yang kita dapatkan nilainya. Maka bisa kita lihat nilai rasio non negatif yang paling kecil yaitu 250, maka pada baris ini yaitu merupakan baris kunci ya teman-teman. Kita blok warna seperti ini. Nah, kita dapatkan titik kuncinya yaitu 2, di sini kita kasih warna merah. Karena kemudian kita lakukan iterasi yang kedua ya teman-teman. Iterasi kedua ini maka di sini yang pada variabel base yang tergantikan yaitu A3 tergantikan dengan Y1 ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, kemudian ini koefisien fungsi tujuannya ada negatif 2600, A2-nya masih
kemudian di sini Y1-nya itu negatif 2000. Kemudian kita cari nilainya dari Y1 dengan ini dibagi dengan ini, kemudian kita tempatkan. Oke, kita dapatkan ini, kita tarik teman-teman sampai NP ya. Nah, sampai sini kita peroleh hasil ini. Kemudian kita cari nilai A2-nya. Berarti ini di kita tarik sampai NP. Juga sama Y1-nya berarti sepertiga dikurangi dengan sepertiga dikali dengan 1. Oke, oleh 0 kita tarik ya teman-teman, tarik. Nah, koefisien visi tujuannya sama. Ya kita tes. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat berarti kita hitung ini negatif 2000 ya teman-teman. Di sini berarti negatif 2600. Kemudian di sini berarti negatif 5200 per 3. Berarti negatif 500 3, kemudian dikurangi dengan 2 N3 per 3. Nah, seperti ini. Di sini berarti kita peroleh nilainya 200 3 kurangi 2 N3 per 3 1.000. Nah, kemudian ini negatif N2 kali negatif 1 maka N2. Di sini berarti didapatkan negatif 2600 per 6 negatif 2N3 per 3 itu. Di sini berarti kita dapatkan negatif 2600. Kemudian di N2 per 3 kemudian ditambah dengan ini berarti 1 kali negatif N2. Kemudian ini A3-nya berarti kita dapatkan 2600 per 6 ditambah dengan 2 per 3 ya teman-teman, dan ini dikurangi 1000. Nah, maka nilai yaitu
2 itu. Kita hitung TC-nya ini 0, kemudian ini juga 0. Di sini negatif 5.200 per 3 ditambah dengan 2.400. Maka dihasilkan 2.000 per 3 dikurangi 2.600 per 3 dikurangi 1.000 itu negatif 400. Negatif 2 per 3. Di sini kan ini dikurangi 0, 0. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan di mana 2.600 per 3 dikurangi dengan 1.000 ini ya. Maka dapatkan hasil ini. Kita ubah menjadi teks ya teman-teman. Menjadi teks. Nah, ini sama ya. Kita sederhanakan 2.600 per 3 dikurangi dengan 1.000. Maka kita peroleh di sini ya ini masih sama ini juga sama, kemudian kita sederhanakan negatif 2.600 per 6 ditambah dengan 1.000, maka didapatkan yaitu 3.400 M2 dari negatif 2.600 per 6 ini tambah 1.000 kita sederhanakan yaitu 3.400 per 6. Nah, kemudian ini berarti kita gunakan lagi yang negatif 2.600 per 3 ini ditambah dengan 1.000 ya teman-teman. Maka di sini kita peroleh 400 per 3 tambah 2 per 3. Nah, kemudian ini dikurangi negatif M1, maka ini M1. Nah, kemudian ini negatif M2 dikurangi negatif M2, maka hasilnya 0 ya teman-teman. Di sini kita gunakan lagi yang 2.600 ini per 6 dikurangi dengan 1.000 ya. Maka kita peroleh hasilnya yaitu negatif 3.400 ditambah dengan 2 per 3, kemudian ini dikurangi negatif M3, maka plus M3 ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat bahwa di sini masih terdapat nilai negatif M, artinya kita akan cari mana yang terkecil ya teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini, maka
memiliki nilai kecil, yaitu ini ya, pada kolomnya teman-teman. Ini bisa kita lihat bahwa ini negatif 400 per 3 dikurangi 2 M2 per 3 ya teman-teman. Kita cari selanjutnya kita cari yang merupakan variabel basisnya. Kita lihat pada rasionya, berarti ini rasionya yaitu ND ini dibagi dengan ini ya teman-teman. Oke, kita tarik. Oke, bisa kita lihat bahwa nilai ini karena ini negatif maka tidak bisa ya teman-teman. Yang menjadi garis inti itu ini, tapi yang ini juga agar keduanya di sini terganti ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan iterasi yang maaf iterasi ketiga. Ini berarti setelah iterasi yang kedua, berarti maka ini iterasi yang ketiga teman-teman. Maka di sini variabel basis yang berubah yaitu A2-nya, dia berubah menjadi S1 ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, kemudian B2 koefisiennya yaitu negatif 2600. Kemudian S1-nya B1-nya menjadi 2 teman-teman. Kemudian maka kita cari nilainya di sini. Kemudian di sini
saja, kemudian fungsi tujuannya sama, kita copy paste ya teman-teman. Dan selanjutnya kita cari CC-nya. Kita tarik ya teman-teman. CC-nya nol dikurangi dengan negatif M1, maka plus M1 ini 200 plus M2 ya teman-teman. M3 negatif 700. Bisa kita lihat pada JJ-nya ini masih terdapat negatif 200 teman-teman. Nah, artinya iterasi kita belum selesai. Kita buat iterasi selanjutnya ini menjadi kolom kunci. Kita cari garis kuncinya dengan cara NB. Maka nilai non negatif ini yang menjadi baris kunci adalah isinya 0 ya teman-teman. Oke, kita buat iterasi yang keempat.
maka variabel basis yang berubahnya yaitu Y1 ya teman-teman menjadi S2. Itu ini koefisien nilainya negatif 2600, kemudian 0 kita cari ini berarti 0. Kita cari lagi dan 0. Oke, ini fungsi koefisien fungsi tujuannya sama. Cari nilai tujuannya ya teman-teman. Oke, ini kita kurangkan TC dengan TC. Nah, ini 0 berarti persamaan 1 ya teman-teman. Jadi pada garis segmen ini sudah tidak ada nilai negatif lagi ya teman-teman, maka bisa kita simpulkan berdasarkan iterasi yang keempat ini telah mencapai titik optimal dengan penyelesaiannya yaitu negatif kali negatif 650.000 menjadi 650.000 ya. Bisa kita simpulkan penyelesaian optimal yang kita dapat yaitu 605.000. Ketika kita lihat hasilnya ini sama ketika kita menggunakan dengan bentuk primal ya teman-teman, artinya sama saja ketika kita menyelesaikan PO ini dari bentuk primal maupun bentuk dual ini akan menghasilkan nilai yang sama teman-teman, sebenarnya seperti itu. Nah kemudian jika kemudian kita lihat apakah jika kita bertanya apakah persoalan ini merupakan termasuk ke dalam kemerosotan, maka soal ini tidak termasuk ke dalam kemerosotan karena pada kasus kemerosotan itu biasanya ditandai dengan
nilai 0 pada NB-nya ya teman-teman. Sedangkan di sini kan NB-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian biasanya pada kemerosotan itu karena NB-nya 0, kebanyakan 0 semua, maka hasilnya kan juga 0. Maka pada kasus kemerosotan itu kita menggunakan suatu metode dalam menentukan garis kuncinya ya teman-teman, karena hasilnya kan sama, memiliki nilai yang sama. Nah, sedangkan pada permasalahan ini bisa kita lihat bahwa nilai NB-nya ini tidak 0, dan kemudian nilai rasionya ini juga tidak sama, yaitu atau 0 ya teman-teman. Jadi berbeda-beda dan kita lebih mudah untuk menentukan mana yang merupakan garis kunci. Nah, selanjutnya yaitu pada pemerosotan biasanya itu ketika kita melakukan iterasi-iterasi berikutnya itu nilai optimalnya cenderung tidak naik ya teman-teman, bisa menurun atau bisa stuck atau tetap ya teman-teman. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa pada tabel awal ini nilai optimalnya 0, kemudian ketika kita melakukan iterasi yang sama nilainya naik menjadi 650.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa permasalahan ini tidak termasuk ke dalam kasus kemerosotan. Sehingga kita akan belajar ya teman-teman, jika kasus ini nanti kita lakukan pada materi sensitivitas. Oke, misal misalkan ini soalnya sama ya teman-teman, dan modelnya juga sama. Kemudian kita akan menambah suatu soal. Sini. Tadi kita tahu persoalan ini ya teman-teman yang perusahaan minuman. Nah, ketika kita menuju ke materi sensitivitas, itu ada suatu perubahan atau penambahan tertentu. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan jika ada 3 kondisi ya teman-teman. Yang pertama, jika perusahaan tadi ini menambah produk minuman baru ya teman-teman, atau memproduksi minuman baru dengan label baru yaitu ROT yang dijual dengan harga Rp2.500 dan mengandung 6 cc cairan A, 8 cc cairan B, dan 8 cc cairan C. Tentukan penyelesaian optimalnya. Dan yang kedua yaitu kondisi yang kedua yaitu jika harga minuman berlabel on di sini ya teman-teman, 2 kali lipat harganya dari minuman yang berlabel ICT. Kemudian kita menentukan penyelesaian optimalnya. Dan yang ketiga, apabila minuman dengan label ATI mengandung 5 cc cairan A, 6 cc cairan B, dan 8 cc cairan C. Kita lakukan penyelesaian satu persatu ya teman-teman. Kita mengerjakan dulu kasus yang A. Nah, jika perusahaan menambah produksi minuman baru dengan label ROT yang dijual dengan harga Rp2.500, maka ini termasuk suatu penambahan variabel baru atau aktivitas baru ya teman-teman. Baru di sini kita misalkan variabel Y itu merupakan label
ini yang diproduksi perusahaan, maka ini akan merubah model matematikanya ya teman-teman. Jadi yang semula ini maka akan berubah menjadi ini, harganya berarti ada penambahan yaitu 500 ya teman-teman. Kemudian kendalanya ini berarti plus 6 plus 6B. Kendala yang keduanya berarti ini ditambahkan ini 8 cairan B ya, berarti 8B. Dan kendala yang ketiga ini ditambahkan ini 8 cairan C berarti plus 8B. Oke, untuk kondisi penambahan ini sebenarnya kita bisa menggunakan tabel optimal yang telah kita dapatkan pada melalui metode Simplex ya teman-teman. Ini ya, coba kita kopikan. Ya teman-teman. Yang pertama-tama kita tentukan matriks B-nya dulu ya teman-teman. Jadi matriks B-nya ini merupakan matriks dari variabel basis di sini, maka ini ada 1, kemudian ini ada Y, dan kemudian ini ada S3. Nah, kita isikan di sini itu nilai awalnya di sini ya. Ini ada tabel awal ini 100. Gitu. Kita hilangkan tapi dahulu ya. Nah, kemudian kita akan mencari ya teman-teman. Jadi kita cari di inverse-nya ya teman-teman. Cara menghitung inverse.
Oke, telah kita dapatkan nilai P inverse-nya ya teman-teman. Nah sebenarnya P inverse-nya ini ketika kita melihat pada tabel optimal ini sama di sini ya teman-teman. Hasilnya itu sama, itu juga sama. Nah, kemudian kita masukkan karena variabel ini menjadi tambahan variabel ya teman-teman, bisa kita sebagai amplop. Kita masukkan koefisien-koefisiennya, ini ada 6, kemudian kita cari bintang 4-nya. Bintang 4. Rumus dari bintang 4 sendiri yaitu dikali dengan berarti 0 dikali dengan 6 dikali dengan 4 tambah 0 dikali dengan 8. Ini berarti 0 dikali dengan 6 tambah negatif 0,75 dikali dengan 8 ditambah dengan 1 dikalikan 8 ya teman-teman. Oke, telah kita dapatkan nilainya yaitu 212. Nah, kemudian kita masukkan nilai ini pada tabel optimal tadi teman-teman. Ya. Di sini. Oke, di sini karena ada penambahan variabel baru ya teman-teman. Maka sini kita tambahkan satu kolom lagi teman-teman. Kita tambahkan satu kolom. Nah, di sini berarti variabel Y ya teman-teman, kita tambahkan lagi. Nah, nilainya ini kita masukkan nilai dari sini, berarti ini 2, kemudian ini 1, ini 2. Nah, fungsi tujuannya pada variabel Y tadi koefisiennya berapa, kita lihat bahwa ini harganya itu 2.500, maka ini 2.500. Kita hitung CC-nya di sini ya teman-teman. Nah, ketika kita kurangkan 2000 dengan CC, maka pada tabel ini masih terdapat nilai negatif pada dari CC menjadi, maka kita perlu melakukan iterasi berikutnya ya teman-teman. Maka kita lakukan di sini yaitu iterasi yang kedua. Nah, ini kita
kolom inti dan kolom kunci dan garis kuncinya. Yang menjadi garis kuncinya yaitu ini teman-teman, 25. Berarti ini titik kuncinya itu ini ya. Maka ini X variabel X-nya menjadi Y. Koefisiennya di sini 10, ini 2000, dan yang itu 2500. Ini yang Y. Kalau saya ini sama kemudian isinya maka pada iterasi yang kedua ini masih terdapat nilai negatif pada garis TJ menjajah, yaitu negatif 125. Maka kita lakukan iterasi yang berikutnya dengan ini sebagai kolom kunci. Kita cari garis kuncinya. Kita pasang di sini jadi garis kunci ya teman-teman. Ini iterasi pada bunyinya ini bisa ya untuk salah satunya jadi di sini 500 ya teman-teman. Kemudian 2500.
Nilai CC-nya itu dari iterasi yang ketiga ini sudah tidak ada nilai negatif pada baris CC menjadi, maka bisa kita simpulkan bahwa iterasi yang ketiga ini telah memberikan solusi yang optimal, yaitu 5.775.000. Jadi itu untuk kondisi yang pertama. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan pada kondisi yang kedua. Jika harga minimum berlabel on T, harganya itu 2 kali lipat harga minimum berlabel ICT, maka menentukan penyelesaian optimalnya. Nah, maka yang terjadi di sini yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan. Kita lihat terlebih dahulu harga yang minuman itu adalah ICT itu harganya 1.000, teman-teman. Harganya 1.000. Fungsi tujuannya di sini ya teman-teman, dia mengalami perubahan di koefisien variabel Z di sini jadi 2000, di sini jadi 2000 ya teman-teman. Oke, nah kita bisa gunakan optimalnya ini teman-teman. Maka di sini yang kita rubah yaitu pada fungsi tujuannya ya teman-teman, yaitu Z. Di sini maka ini menjadi 2000 teman-teman. Nah, perubahan ini ketika kita lakukan CC men ZC, maka hasilnya pun berubah teman-teman. 500, maka kita perlu melakukan iterasi yang berikutnya. Yang di kolom kunci ini ya teman-teman.
Kemudian kita di sini garisnya ini. Berarti diganti Z-nya itu berubah menjadi 2000 ya teman-teman. Kita tarik untuk sini, kemudian sampai ke satu. Nah, kemudian karena ini fungsi tujuannya sama, maka bisa kita copy paste. Kita hitung TJ-nya, nilai TJ-nya 0 dikali negatif 2, kemudian ditambah 2000 kali dengan 1, tambah 0 kali 0. Kita kurangkan TJ dengan TJ yang nah, berdasarkan pada tabel hasil iterasi yang kedua ini, pada baris CC menjadi jika tidak ada nilai negatif, maka bisa kita katakan tabel ini merupakan tabel optimal. Jadi penyelesaian ini 8 ini 2/3 itu. Dengan nilai Z-nya sama dengan 0. Itu adalah penyelesaian ketika harga minuman berlabel onti ini harganya 2 kali lipat harga minuman berlabel ICP. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu kondisi C. Jika HFI mengandung 5 sisi cairan A, nah, topik sini ya teman-teman. Nah, jika ART mengandung 5 sisi cairan A, 6 sisi cairan B, dan 8 sisi cairan C, maka ini merupakan suatu kasus perubahan variabel ya teman-teman, yaitu pada ART berarti ini variabel Y. Maka di sini kendalanya berubah, koefisien kendalanya salah satu koefisien variabel pada kendalanya berubah. Itu tepatnya pada variabel Y. Jadi ini menjadi 5, di sini menjadi 6, dan di sini menjadi
sama, kita pertama-tama yaitu menentukan matriks B-nya teman-teman. Berdasarkan B-nya ini sama dan nilai B inverse-nya juga sama semua. Karena tabel artinya itu sama di sini. Tabel optimalnya kan ini. Nah, B-nya juga sama. Satu Y S3. Nah, kemudian jadi nilai B inverse-nya itu ini ya teman-teman. Nah, kemudian karena ini yang mengalami perubahan yaitu pada variabel Y, nah bisa kita itu sebagai aja ya teman-teman. Dua sama dengan perubahannya tadi berapa? Yaitu berapa? Yaitu 5, kemudian 6, kemudian 8. Nah, maka kita mencari teman-teman seperti apa, yaitu rumusnya sama dengan kalikan dengan ini. Ini 5, 6, 8. Selanjutnya kita masukkan perubahan ini pada tabel optimal yang sebelumnya teman-teman. Jadi tabel optimalnya itu ini kita copy ya. Di sini. Nah, tadi yang mengalami perubahan kan pada kendala yaitu koefisien variabelnya. Maka di sini yang berubah teman-teman. Ini kita masukkan nilai ini ke dalam sini. Jadi menjadi 2, kemudian 3 per 4. Ini kita hitung nilai CJ-nya teman-teman.
Negatif 500 karena masih terdapat nilai negatif pada baris CC menjadi C, artinya belum optimal dan kita membutuhkan iterasi-iterasi berikutnya. Selanjutnya kita ini berarti menjadi kolom kunci, kita cari garis kuncinya dan hitung rasionya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa yang terkecil terletak di sini teman-teman. Nah, ini merupakan garis kunci. Oke, yang artinya ini merupakan titik kunci. Kita lakukan iterasi. Maka yang mengalami perubahan yaitu S3 ini dia menjadi Y teman-teman. Maka di sini biarkan dulu ini sama. Oke, di sini satu, dua, tiga. Kita tarik teman-teman. Nah ini koefisien positifnya sama, kita copy paste. Kemudian kita hitung nilai C-nya. Kita hitung nilai CC menjadinya. Nah, di sini terlihat bahwa pada baris CC menjadinya masih terdapat nilai negatif, maka belum optimal, kita lakukan iterasi selanjutnya. Kita tentukan rasionya. Maka yang menjadi garis kuncinya yaitu ini ya teman-teman. Kita lakukan iterasi. Ini berikan menjadi Z. Satunya 0. Z koefisiennya 1500. Dan kemudian Y 2000.
koefisien positifnya masih sama, kita copy paste. Kemudian kita hitung nilai PJ-nya teman-teman. Nah, maka kita hitung PJ-nya. Nah, dari hasil iterasi yang ketiga ini sudah tidak terdapat nilai negatif pada baris JJ min JJ ya teman-teman, bisa kita lihat, maka bisa kita katakan bahwa tabel ini merupakan tabel optimal dan penyelesaiannya yaitu ini. Jadi yaitu pada variabel basis nilainya itu 166, 2 per 3 dan itu 266, 2 per 3. Itulah cara menyelesaikan sensitivitas dalam tiga kondisi yang berbeda ya teman-teman, yaitu ketika melakukan penambahan variabel baru atau aktivitas baru, dan yang kedua perubahan pada koefisien fungsi tujuan, dan yang ketiga yaitu perubahan koefisien variabel pada kendala, jadi kendala atau teknis ya teman-teman. Telah kita pelajari, jadi pada kesempatan kali ini telah kita pelajari metode simplex dalam bentuk primal dan dualnya, kemudian mencari apakah termasuk ke dalam kasus pemerosotan, ternyata tidak, dan kita telah menyelesaikan persoalan sensitivitas pada tiga kondisi. Nah, kemudian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.